My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihi. Shalom saudara. Silakan. Ini tema kita ini nih. Saya manggilnya apa ini? Masa panggil Dayak gitu? Nanti kan nggak enak sama Dayak-Dayak yang lain yang Kristen-Kristen. Saya panggil apa ini? Kamu mau panggil aku apa? Panggil Mbak aja dah. Oke, ya. Mbak Mualaf. Oke, Mbak Mualaf. Begini. Saya ini sedang membahas ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada suatu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar, dia mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab. Sampai mukanya itu berubah merah, membara. Dia bilang begini. Edis. Waduh, saya lagi ngomong dipotong. Kayaknya dia udah gak kuat lagi. Gimana? Bukan gitu mata lalat. Saya panggil kamu mata lalat aja atau gimana? Ya terserah lah, mau mata lalat mau apa terserah. Yang penting saya membicarakan kepada kamu apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam agama Islam. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, kenapa ketika temannya membawa Taurat dan Injil Muhammad marah-marah? Coba jelaskan kepada saya. Kamu tuh hanya bisa dongeng aja, Edis. Dan yang kamu katakan itu semuanya itu tidak ada kebenaran. Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Tinggal tunjukkan datanya aja. Oke, baik, saya tunjukkan. Kenapa tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Itu karena yang kalian punya itu adalah kitab yang palsu. Jadi karena tidak ditemukan berarti sekarang nuduh palsu. Ada kenyataannya memang iya, itu yang palsu. Makanya kalau kamu belajar itu jangan setengah-setengah. Di zaman Muhammad, kitab Taurat masih asli. Gara-gara tidak ditemukan namanya berubah jadi palsu. Karena memang kalian suka yang palsu-palsu kan? Seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana ini gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa atau bagaimana? Emang memang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukakan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah? Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar membawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi mualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan. Bagaimana Muhammad marah ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih, saya balikkan. Saya balikkan kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih. Ini tertulis hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15 6. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya bacakan. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan. Nih. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dalam musnadnya Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Sekarang udah percaya? Percaya sama kamu Edis, sama aja. Percaya dengan berkata kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang... Oke, baik. Saya balikan lagi. Saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu Edis. Karena jadi kamu hadisnya selalu gimana? mencari Oke, sesuatu yang kalau gitu saya palsu. mau tanya sama kamu. Hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya. Nih, saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, Nih. kamu kirim lagi, emang saya suruh kamu kirim. Apanya? Ini dengarkan nih, dengarkan. Dengarkan ya, nih. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyana likulli syai, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibnu Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibnu Khattab? Dalam riwayat yang lain dijelaskan maknanya ya, asyakun anta Ibnu Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang? Coba. Mata lalat. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi Kamu hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, Sama seperti sekarang begini, gini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak Kalau kamu itu mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci, Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab ketika membawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah? Apakah engkau ragu-ragu ya Umar bin Khattab? Loh, masa ragu-ragu? Lo justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah. Gara-gara Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil. Nyata bahwa sebenarnya Muhammad... Kamu tahu muka Muhammad itu merah, Edis? Bagaimana? Dari mana kamu tahu muka Muhammad? Di dalam itu merah? hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur, wajar Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari sesuatu Lu yang giliran, salah. masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang-bilang saya bohong? Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba? Begini Kalau Mbak ya, apapun yang kamu begini. sampaikan itu semua Begini. kebohongan, Edis.
Begini, saya panggil Kak deh lah. Saya menghargai kamu lah ya. Saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf Saya ya. nggak perlu harga dari kamu karena memang Nah, kan marah kan? Marah, Saya ngambek. nggak marah Edis, ngapain saya Ngambek. harus marah? Ngapain saya harus Nanti kalau marah? ngambek-ngambek nanti cantiknya hilang. Ya. Edis, Begini. cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lah. Gini, sekarang begini. Intinya yang saya bilang sama kamu gini, saya hanya memberitahukan kepada kamu apa yang tertulis di dalam riwayat-riwayat Islam. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-urangi. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa saya fitnah, nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas, saya bilang. Lompat saya dari Monas. Kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu tidak di Indon, Edis. Kalau Loh, kamu- dari dulu udah saya bilang. Saya sudah bilang itu dari dulu. Nggak ada saya Kamu ceritanya memang itu nggak di Indon, memfitnah. Makanya kamu berani ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini debat nggak kusir. begini, nggak begitu, Coba Edis. tunjukkan begini, di mana nggak saya begitu, pernah melakukan Edis. fitnah. Coba Banyak di mana sekali saya pernah fitnah. fitnahmu, Edis. Contoh, kasih satu contoh. Satu contoh yang nyata apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya fitnah-fitnah Apa? kamu. Nih, semua background saya siap. Semua background saya nih, saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, nih, saya kasih nih. Nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah Edis, kamu tuh jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar Loh, aja. sekarang begini loh, Kamu itu coba beraninya di begini luar Mbak aja, Mualaf, Edis. Kak Kamu tuh hanya Mualaf, beraninya dengar. pas lagi di luar negeri Aduh. aja. Kalau kamu di Indo, Ini kamu gimana berani. nih? Ini mana lah nih? Suka-suka kamu aja nulis. Jadi begini Suka-suka teman-teman kamu ya, aja nulis, karena ya. mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu, apa sih? Untuk apa menjawab sesuatu kepalsuan? Iya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab, kan? Kamu sendiri udah tahu Kaum kebenarannya, muslimin, tapi kamu bohong. kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Itu kosong, Kamu, Edis. seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini pembina mualaf? Saya kasih saran sama Edis, kalian, tolong justru mualaf saya itu dibekali kasihan sama ilmu. kamu, Edis. Justru saya kasihan sama kamu, Edis. Kok kan malah bahas kasihan? Lihat kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok malah bahas kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Emang iya. Emang iya. Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak Kalau mualaf kamu yang merasa cantik. saya Dengar dulu, kosong, dengar ya, Kamu dengar, saya dulu. dengar Jangan dulu. kamu minta didengar terus. Benar Kamu atau nggak bisa tidak? dengar. Benar atau tidak bahwasanya Kamu tidak dengar ada aku nabi dulu. yang kena Mata sihir? lalat, kamu dengar aku dulu. Kamu dengar aku dulu. Kamu Benar atau dari tidak? kamu- Tidak ada nabi yang kena kamu sihir itu kecuali punya- Muhammad. Kamu kayak gini, Edis. Oh kan? Kamu maunya didengar tapi kamu nggak mau dengar. Oke, silakan coba. Kalau kamu merasa aku kosong, ngapain kamu ngikutin aku? Karena aku ada isinya. Kamu makanya kan yang datang ke ngikutin aku. sini. Banyak orang ngomong Siapa yang gini. datang ke kamu? Bang, coba Bang ajak diskusi Dayak mualaf. Dia ngaku-ngaku mualaf, terus dia ngaku-ngaku ngerti Kristen, ngerti Islam. Sekarang giliran Kenapa? dipraktekkan, Kenapa? nggak ngerti Kenapa apa-apa kamu soal nggak agama terima? Islam. Kamu nggak terima dengan aku mengatakan diri aku Islam, dengan mengatakan diri aku Justru mualaf. sekarang kita jadikan pembuktian. Ayo kita buktikan. Apakah kamu betul-betul memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam atau tidak? Dari tadi kita tanya nih. Masalah Justru hadis. saya bangga dengan Masalah kamu hadis bilang Muhammad berkata yang marah seperti kepada itu, Umar Edis. bin Khattab. Aku mualaf Masalah berkata, hadis tapi Muhammad kamu kena sudah sihir. berprestasi Tapi dengan nggak aku sangat ada. lebih, berarti kamu memang mengakui Nggak diri ada aku. kamu Tunggu menjawab. sebentar, Edis. Ini Dengan 19 kamu ribu mengikuti begini aku di dari sini awal. di sini 19.000 orang ini di TikTok melihat, di YouTube belum lagi ada berapa ribu ya. Coba tunjukkan kepada orang banyak khalayak ramai ini, coba. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabanmu? Coba. Apa? Jadi Macet. kalau yang percaya sama ya begonya sangat bego. Memang Loh, itu ada. ini bukan teman-teman. loh. Ini namanya Memang ada. Tapi argumentum semuanya ad itu ada hominem. penyebabnya, Tahu nggak ada argumentum ad sebabnya, hominem dan itu ada apa? penjelasannya. Nah, seperti Edis nih, teman-teman. Di situ ada berapa, Edis? Tempat kamu, kata kamu? Ada berapa? Di sini 19.900, hampir 20.000.
Ada berapa di situ teman-teman? 20.000, udah dibilang 20.000. Saya lihat di sini, saya nggak percaya sama Silakan. kamu. Nggak percaya karena memang Saya kalian percaya sama kamu. Orang munafik kayak kamu. kalian percayanya sama Bukhari yang mengatakan Muhammad kena sihir. Gimana? Jikalau ada seorang orang kafir membawa informasi kepada kamu, janganlah kamu langsung percaya dan jangan juga kamu langsung tidak percaya. Tapi diperiksa dulu. Ini kalian langsung nggak percaya apapun yang diberitakan oleh kafir, maka tidak dipercaya. Nggak boleh begitu jadi orang Islam. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul. Betul nggak? Ini malah 20.800 orang sekarang. Hampir 21.000. Yuk, di hadapan 21.000 orang. Apakah jawaban seorang mualaf ketika disuguhkan fakta bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Silakan. Udah gelagapan dia. Ayo, silakan. Jangan kabur. Jangan telepon Zulkifli M. Abbas atau Nur Alim. Atau suruh sajalah telepon Adi Hidayat boleh, telepon Abdul Somad boleh. Ayo, silakan. Siapa yang mau ditelepon? Bahkan saya menantang Abdul Somad Adi Hidayat untuk diskusi dengan saya. Ayo. Nggak level mereka lawan kamu, Edis, orang sampah. Bilang aja takut. Kotoran kayak kamu ngapain, Edis? Dari tadi, Ya Allah. begini. Oke, saya jawab. Dari tadi, macam-macam logical fallacy, macam-macam kesesatan logika. Salah satunya adalah argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Nggak tahu, namanya juga mualaf. Oke, argumentum ad hominem adalah sebuah argumen kecacatan berpikir. Dia bukan membantah argumennya, tapi dia bantah orang yang ngomong. Gara-gara yang ngomong orangnya hitam. Gara-gara yang ngomong orangnya dekil. Makanya argumennya menjadi salah. Apa itu logika macam apa kayak begitu? Justru item-item begini keren, begini item-item keren. Jadi begini ya, Dayak mualaf, Mereka ini kurang dengarkan. ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kalian. Nah kan, itu karena kamu argumentum ad hominem. Tidak menjawab pertanyaan tapi malah, nah kabur dia teman-teman. Dia saksi mata ya. Kalian menjadi saksi bahwasanya dia kabur. Nah, jadi yang inbox saya mengenai Dayak mualaf ya, sekarang sudah tertunaikan keinginan kalian. Bang, coba sekali-kali masuk tuh komalnya Dayak mualaf tuh. Ah, udah. Sudah kalian lihat bagaimana apa yang terjadi. Meninggal dunia dia, saudara-saudara.